Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 6. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Tahukah kamu Pangeran Diponegoro? Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Berarti 5 tahun ya teman-teman. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa, sehingga disebut Perang Jawa. Di sini saya mau memberi tambahan. Pangeran Diponegoro itu adalah seorang pahlawan nasional Republik Indonesia yang memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa melawan pemerintah Hindia Belanda. Beliau itu lahir di Yogyakarta, beliau wafat di Makassar. Sejarah mencatat Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Tulislah pertanyaan sebanyak mungkin tentang perjuangan Pangeran Diponegoro. Kalimat pertanyaan yang baik diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Misalnya, siapa nama asli Pangeran Diponegoro? Di mana tempat dan tanggal lahir Pangeran Diponegoro? Lalu, kapan Pangeran Diponegoro wafat? Jawabannya, semasa kecilnya Pangeran Diponegoro bernama Bendara Raden Mas Antawirya. Beliau lahir di Yogyakarta 11 November 1785. Beliau wafat pada tanggal 8 Januari 1855 dan dimakamkan di Makassar. Nah, di sini kalian disuruh membuat pertanyaan dan jawabannya kalian cari sendiri, entah itu di buku kalian atau di internet atau di mana-mana ya. Atau kalian bisa tanyakan ke saya atau tanya guru kalian juga bisa. Nah, di sini saya sudah memakai kata siapa, di mana, dan kapan. Ini kan masih banyak sekali ya teman-teman. Apa, lalu bagaimana, mengapa. Berdasarkan informasi yang kamu peroleh, buatlah peta pikiran mengenai Pangeran Diponegoro. Nah, nama tokohnya adalah Pangeran Diponegoro. Perilaku yang pantas ditiru adalah berani, pantang menyerah. Lalu perjuangan yang dilakukan adalah sebenarnya banyak sekali ya perjuangan Pangeran Diponegoro. Nah, di sini saya akan menyesuaikan dengan yang ada di buku tematik kalian, yaitu perang melawan penjajah. Daerah asalnya adalah Yogyakarta. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumuk batuk, sayari bumi, ditahi tekan pati.
Sejari kelapa, sejengkal tanah, dibela sampai mati. Wow, keren kata-katanya. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan memelopori, mencontohkan, dan memberi komando yang jelas kepada semua rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Apa yang dapat kamu teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro? Jelaskan jawabanmu. Mungkin kalian bisa meneladani sikap keberanian dan pantang menyerah melawan penjajah. Apakah semangat Pangeran Diponegoro menyatukan rakyat yang berbeda-beda dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Menurut saya bisa ya. Dalam kehidupan sehari-hari, semangat Pangeran Diponegoro dapat diterapkan. Misalnya dalam memimpin warga yang berasal dari berbagai macam suku bangsa. Atau mungkin kalian menjadi ketua kelas. Kalian tidak asal menyuruh, tapi kalian memberi contoh. Begini loh yang benar, begini loh yang benar. Nah, seperti itu. Dan kalian itu memberi komando yang jelas kepada setiap siswanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu, apakah kamu pernah bekerja sama dengan teman yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan? Tulislah pengalaman bekerja sama yang pernah kamu lakukan. Nah, ini tugas latihan kalian. Silahkan kalian tulis, pernahkah kalian melakukan kerjasama? Sebenarnya kerjasama itu banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Pekerjaan ketika kita lakukan sendiri, maka itu akan terlihat susah, akan terlihat berat. Tapi ketika dikerjakan bersama-sama, itu menjadi ringan. Kita topang bersama-sama. Lalu, tahukah kamu para pahlawan sering mengalami cedera ketika mereka bertempur melawan penjajah? Mereka mengalami cedera mulai dari cedera yang ringan hingga yang berat. Pada bagian sebelumnya, kamu telah mengetahui cara mengatasi cedera, yaitu luka memar. Sekarang kamu akan berlatih lebih lanjut cara-cara mengatasi cedera tersebut. Tahapan mengobati luka memar. Sebenarnya kita sempat mempelajari cara mengobati luka memar itu pada halaman 24 ya teman-teman. Nah, di sini saya lebih perdalam lagi bagaimana tahap-tahapnya. Nah, tahap yang pertama itu bagian tubuh yang mengalami cedera harus segera diistirahatkan supaya tidak semakin parah. Tahap yang kedua, siapkan es batu di dalam kantong plastik, kemudian bungkus dengan handuk, lalu tempelkan pada bagian yang cedera untuk mengurangi nyeri. Yang ketiga, siapkan perban elastis, kemudian lilitan pada bagian yang cedera. Jangan terlalu ketat, karena malah bisa menyempitkan peredaran darah. Lakukan tahap ini hingga 24 jam atau sampai nyeri tidak terasa lagi. Dan yang terakhir, yang keempat ini adalah seperti posisi yang memar itu agak diangkat. Entah mengangkatnya itu dengan bantal atau dengan yang lainnya. Tapi usahakan yang memar itu tidak sejajar dengan badan. Artinya yang memar itu sedikit diangkat ya.
Karena untuk membantu peredaran pembuluh darah vena dari area cedera ke jantung, sehingga mencegah terjadinya penggumpalan darah di area cedera. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian bisa menerapkannya sendiri di rumah kalian masing-masing. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, mencari informasi tentang pahlawan. Yang kedua, mendiskusikan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, menanggulangi cedera. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.